Nah teman-teman, saat ini ya saya itu sedang membuat gula tengah ya. Jadi memang gula tengah ini kan hal yang penting ya bagi kita teman-teman sebagai pedagang odading atau bulang-baling. Jadi kebetulan beberapa kali itu ada pertanyaan untuk apa namanya ya, persiapan ini gula tengah ini. Jadi kalau umpamanya bikin berapa kilo adonan butuhnya berapa kilo gula tengahnya ya teman. Nah jadi teman-teman ya, untuk takaran gula tengah sendiri ya, kita kan menggunakan eh, 1 kilo ya, 1 kilo biasanya takaran gitu ya, 1 kilo tepung terigu. Ya kalau saya sendiri kan biasanya itu bahasanya itu gimana ya, 1:1, artinya 1 kilo tepung terigu biasanya itu 1 kilo gula halus ya. Jadi bahannya sendiri kan dari gula halus itu sendiri, wijen, ini ada wijen, kemudian tepung kan. Nah tetapi daripada kita beresiko teman-teman ya, kalau membikinnya 1:1 itu benar, itu sepertinya saat ini tuh gula tengahnya itu kan tidak, gula halusnya ya tidak begitu maksimal. Jadi kalau buat sekilo gini, saya sekilo tepung terigu ini gula halusnya itu saya beri ke 1 kilo lebih ya, 1 kilo 1/4 seperti itu, dan hasilnya lumayan bagus ya. Cuma ya kita harus menambah budget kan gitu, seperti itu. Nah beberapa kali pertanyaan teman-teman ya, yaitu kalau umpamanya membuat 1/2 kilo adonan gitu kan, memang tanggung sekali gitu kan, 1/2 kilo ataupun sekilo lah gitu kan, sekilo adonan tepung terigu gini untuk odading dibutuhkan berapa untuk gula tengahnya atau gula halus. Nah jadi kalau memang kalau kita itu untuk sebuah praktek teman-teman ya, memang itu kan tanggung sekali ya kalau pokoknya kita bikin 1/2 kilo, minimal lah sekilo. Jadi kalau sekilo itu ada gula apa namanya, gula saset ataupun gula pack kan, gula halus ya, itu kan di warung-warung tuh ada yang 1/4 kilo atau 250 gram. Nah itu bisa dibikin ya teman-teman, dibikin itu pokoknya kita bikin praktek ini, praktek daging sekilo pokoknya kan. Nah kita mempersiapkan gula halusnya itu ya sebenarnya butuhnya itu nggak sampai 1/4 ya, hanya butuh ya mungkin 1 kilo, bukan 1 kilo, 1 on lebih dikit. Cuma kan tanggung banget teman-teman, bikin segitu kan tanggung. Jadi kita mungkin bikin yang nih, yang 1 pack buku seperti ini yang saya bikin ini, jadi bikin segitu nanti lebih gitu kan. Ya itu resikonya kita ya teman-teman, karena tanggung sekali gitu kan. Jadi bikin satu gitu itu kan 1/4, jadi gula gula halusnya itu kan 1/4 gitu kan. Kemudian tepungnya kasih aja 1 on lebih, 1 on setengah atau 2 on ya, paling maksimal 2 on itu sudah bagus. Dan wijen secukupnya aja, nggak terlalu banyak kan, seperti itu. Nah itu kalau takaran untuk 1 kilo odading ya, seperti ini. Jadi memang ribet teman-teman ya, ribet karena kalau eceran itu ya lebih ribet lagi ketika kita mau praktek itu, kecuali kalau kita dagang seperti ini ya. Nah saya sendiri kan dagang seperti ini teman-teman ya, jadi 1 kilo ini saya buat untuk 2 hari gitu kan. Jadi tidak masalah ya, kita inapkan 1 malam tuh, 2 malam sebenarnya tidak masalah. Cuma ya lebih baik bikin itu sekali bikin habiskan gitu kan, sekali bikin habiskan kalau bisa kan gitu. Jadi kalau memang tanggung seperti saya kan tanggung ya. Jadi ini bikin untuk 4 kilo ya, 4 kilo adonan gitu kan. 4 kilo adonan itu ya butuh gula tengah ini sekitar 1/2 kilo tepung terigu gitu kan. Jadi kalau 1 kilo ini, 1 kilo tepung terigunya buat gula tengah ini saya pakai 2 hari, kadang masih sisa juga gitu kan buat besoknya lagi seperti itu. Jadi itu yang kita gunakan teman-teman. Tapi kan semua itu tergantung dari apa ya teman-teman semua gitu kan, mau tebal atau mau agak tipis. Kalau tebal itu nanti di potongannya itu kan kayak apa ya, terlalu agak keras-keras gitu loh. Tapi kalau tipis dia enak teman-teman, bahkan belahnya juga lebih enak gitu kalau tipis itu kan. Nah jadi agak awet ya. Nah teman-teman ketika teman-teman praktek gitu kan, belajar ya, belajar membuat gula tengah gitu kan. Dan gula tengah seperti ini itu kan kalau dibuat kan, ini kan buat hari ini ya, kalau ini langsung dipakai itu agak repot gitu. Jadi kalau untuk praktek itu ya kita sulit kalau buatnya sekarang langsung dipakai. Bagusnya kalau teman-teman mau praktek membuat adonan, belajar gitu kan, pokoknya hari ini ya teman-teman, sore inilah, ini kan sore gitu kan.
Jadi seharusnya teman-teman tuh minimal lah pagi tadi atau siang tadi udah bikin gula tengah gini, jadi lebih enak. Kalau ini kan saya buatnya sore gini, pakai besok ya teman, jadi sudah bisa diratakan. Tapi kalau gini kan pecah, jadi kita sulit untuk meratakan adonan ini gitu kan, karena sifatnya gula halus ini kan lembek ya, kemudian mecah-mecah gini teman. Kalau dia udah nginap satu malam atau berapa jam gitu, dia akan menyatu agar lebih enak lagi ya untuk diratakan gitu kan, sehingga teman-teman garapnya itu lebih enak gitu kan. Jadi ya ini ya teman, artinya tidak bisa untuk langsung dipakai, seperti minimal lah beberapa jam. Jadi kalau teman-teman praktek ya harusnya jauh-jauh hari sudah membuat gula ini. Dan yang berikutnya teman-teman ya, ketika membuat gula tengah ini, itu pastikan gula halusnya itu kan yang lebih berkualitas ya, karena kalau kadang itu kalau beli yang pack-packan itu gulanya itu agak sedikit aneh gitu teman. Jadi ketika kita campurkan di air di bahan-bahan ini, dia cepat meluber teman-teman, jadi cepat lembek gitu loh, jadi cepat mencair. Bahkan kalau kita diamkan gini, dia tidak semakin padat gini, dia akan semakin lembek gitu kan. Jadi itu salah satu cirinya ya gula-gula yang biasa terjadi, gula-gula pack-packan itu ya teman. Karena saya juga merasakan gitu beberapa kali dulu pindah tempat ya, ketika mencari gula halus itu kan harus nyocokkan dulu ya gula merek apa yang paling cocok gitu kan. Nah untungnya di sini di Bandar Lampung ini sekali beli di satu merek itu ya ada yang cuma itu sih gitu kan, jadi ya enak, gulanya pas gitu kan, jadi tidak mengalami kesulitan. Walaupun agak aneh teman-teman ya, gula di ini agak aneh juga. Ketika saya buka gitu kan, saya masukkan ke dalam ini baskom gini, dia langsung kayak debu gitu. Jadi apa ya, lembutnya itu lewat gitu. Jadi kalau kita biasa giling sendiri gula biasa menjadi gula halus, itu kan dia masih agak pulan-pulan gitu ya teman, jadi nggak terlalu kayak berdebu. Kalau ini begitu saya buka langsung kayak terbangan gitu teman. Jadi itu mungkin saking halusnya gilingannya sehingga kering gitu kan, sehingga kayak berterbangan kayak gitu, seperti kayak debu. Kalau biasanya kita bikin sendiri atau beli yang di toko-toko yang kiloan itu jarang seperti itu teman. Saya awalnya sanksi juga gitu kan, ketika saya masukkan ke dalam baskom kok kayak terbangan gitu kan, jadi saking lembutnya gitu kan. Tapi setelah saya pakai, awalnya saya ukur dengan takaran biasa, yaitu sekilo banding sekilo, ternyata masih agak sedikit lengket gitu loh. Jadi saya gunakan, saya ketika sudah digoreng ya, udah atau belang-belang sudah digoreng itu sedikit agak lengket. Nah akhirnya saya tambahin gula halus lagi. Kalau membuat sekilo itu saya kasih 1 kilo seperempat untuk gula halusnya ini, atau 5 bungkus ya, 5 pack ini ya teman. Nah di sini baru ketemu, artinya sekarang tuh kalau goreng, kalau nggak kebanyakan tepung gini, kadang kan kita kan namanya takaran manual ya teman-teman. Jadi takaran manual pakai gayung, pakai tepung pun pakai gayung gitu kan, hanya kira-kira saja gitu kan. Jadi kadang kalau kebanyakan air nambah tepung ya itu sedikit agak beresiko juga, agak sedikit lengket seperti itu. Jadi intinya kan gitu teman-teman. Jadi ini memang khusus kalau teman-teman yang baru praktek ya, memang yang nggak rumit tuh yang baru praktek. Kalau bikin dikit, kalau bikin banyak ini enak ya teman-teman. Ataupun yang kalau bikin 10 kilo gitu, 8 kilo gitu, jadi bikin 1 kilo untuk sekali pakai dihabiskan, itu kan enak gitu kan. Nah tapi kalau tanggung kayak kita gini gitu kan, yang dagang aja tanggung teman-teman. Kalau bikin umpamanya saya bikin setengah kilo setiap hari itu bisa, cuma menurut saya sendiri kok agak repot ya gitu kan. Jadi ya mau nggak mau enakan gitu kan, enak bikin beberapa bungkus sekalian, 5 bungkus ini untuk 2 kali jualan kan, seperti itu. Jadi tidak setiap hari bikin gitu kan. Nah tapi kalau lebih bagus tadi lagi ya, memang kalau kita bikin cuma 4 kilo gitu teman-teman, adonan 4 kilo 5 kilo itu sebenarnya tanggung banget sih kalau banyak dagang itu ya. Karena memang ya mungkin kalau teman-teman yang di daerah Jawa itu kan bikin 10 kilo 15 kilo adonan daging atau bolang-baling ini hal yang biasa ya. Tapi kalau bagi kita yang seperti kita merintis di sini gitu kan, ya mungkin masih berat, apalagi dengan kondisi-kondisi saat ini kan, seperti itu. Jadi memang ya disesuaikan aja lah teman-teman, artinya gitu kan. Nah oke teman-teman, jadi itu saja penjelasan dari saya. Kalau
teman-teman mau praktek bikin gula halus untuk perbandingannya ya saat praktek membuat adonan, baik itu bolang balingnya ya, seperti itu. Oke, terima kasih, kita berjumpa lagi di video-video berikutnya.